Saya rasa Kang Deddy Mulyadi pun nggak berani turun di Cikarang, kali Srengseng Hilir yang tepatnya di Sukatani ini. Kalau misalkan KDM berani turun, Bang, pasti sudah selesai masalah bangli-bangli yang ada di Sukatani, khususnya Sukamulya, Sukamana, Sukadharma. Ini saya sudah bertemu dengan warga Sukawangi, Sukamulya, Sukaharja. Seluruh masalahnya saya sudah paham. Punten abdi bade nuhutkeun pantosanana ke Buat warga Ciamis yang mengalami keluhan karena sakit tumor sudah 2 tahun, Ini saya sudah bertemu dengan warga Sukawangi, Sukamulya, Sukaharja. Seluruh masalahnya saya sudah paham. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama ada langkah-langkah taktis yang dibuat. Seluruh warga tenang saja, gubernur bersama rakyat. Ini kawan-kawan ya, berita mengenai tentang desa yang dijadikan jaminan utang kawan-kawan. Karena mengapa? Karena ketika Kang Deddy Mulyadi menyebutkan 3 desa tersebut, ketika saya mencari di berita, ternyata merujuk kepada sebuah desa yang dijadikan jaminan utang kawan-kawan. Ini adalah berita yang lagi viral sekali pada hari ini kawan-kawannya, atau beberapa hari yang lalu kawan-kawan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi membantu desa tersebut. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana beritanya. Ini berita dari Pojok Bogor ya, yang berjudul Deddy Mulyadi siapkan pengacara untuk gugat kasus desa di Kabupaten Bogor yang dijadikan jaminan utang. Nah, desa-desa tersebut yang disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam video tadi kawan-kawan. Saya baca ya. Dari Pojok Bogor ID, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara perihal adanya desa di Kabupaten Bogor yang dijadikan jaminan pinjaman. Bukan hanya sekadar turun tangan langsung, Deddy Mulyadi berjanji akan menyiapkan pengacara hebat untuk menyelesaikan kasus hukum desa di Kabupaten Bogor tersebut. Pasalnya, desa di Kabupaten Bogor tersebut terancam dilelang akibat kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau disingkat BLBI. Besok saya ke sana, pokoknya kan itu aset desa, aset masyarakat. Nanti saya akan bicara dengan pihak perbankannya. Berarti kan ada prosedur yang salah dalam memberikan jaminan, kata Kang Deddy Mulyadi itu kawan-kawan. Apabila terbukti aset di Kabupaten Bogor dipakai sebagai jaminan bank, Deddy Mulyadi menegaskan siap mengambil langkah hukum. Kalau memang itu ternyata aset itu tiba-tiba menjadi aset jaminan bank, saya akan menyiapkan pengacara untuk menggugat, tegasnya Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi bersikap keras, aset desa tidak boleh hilang begitu saja hanya karena dijadikan jaminan pinjaman. Deddy Mulyadi bersikeras, aset desa tidak boleh hilang begitu saja hanya karena dijadikan jaminan pinjaman. Aset di Kabupaten Bogor seharusnya tercatat di pemerintahan desa dan berada di bawah kewenangan bupati atau wali kota. Itulah berita mengenai tentang rumah di desa Bogor yang dijadikan jaminan bank, kawan, pinjaman di bank kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa lihat lah berita selengkapnya lah. Oke, berikutnya adalah mungkin ini ada kaitannya dengan desa yang dikunjungi oleh Kang Deddy Mulyadi atau bukan. Karena saya tidak tahu ini desanya, tapi bagian dari Bogor kalau nggak salah. Netizen mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak berani terjun langsung ke tempat yang dibuat video oleh netizen ini. Apakah betul? Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Halo Bang, yang komentar lapor KDM, saya rasa Kang Deddy Mulyadi pun nggak berani turun di Cikarang, kali Srengseng Hilir yang tepatnya di Sukatani ini. Kalau misalkan KDM berani turun, Bang, pasti sudah selesai masalah bangli-bangli yang ada di Sukatani, khususnya Sukamulya, Sukamana, Sukadharma. Tapi KDM itu nggak berani turun, Bang, sayangnya. Tuh, lihat nih ya, kondisi kali Srengseng Hilir tuh masih acak-acakan, Bang. No, masih banyak bangli tuh, masih banyak bangli tuh. Ya saya sih berharap Kang Deddy Mulyadi bisa turun datang kemari ya.
Pak Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, coba tolong Bapak datang ke Sukatani. Ya, banyak komentar nih. Bapak turun, tapi Bapak nggak pernah turun. Kemana Bapak Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat? Datang ke Sukatani Pak, saya tunggu ya. Ini apakah desa Sukatani itu berdekatan dengan desa yang mana dijadikan jaminan bank atau tidak, kawan-kawan? Saya tidak tahu ya. Kalau misalkan tidak berdekatan, ya berarti kan Kang Deddy Mulyadi kemungkinan tidak berkunjung. Dan juga saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi berkunjung di desa Sukatani atau tidak, kawan-kawan. Kan saya menampilkan video di sini mengenai tentang ya netizen yang mengatakan KDM tidak berani. Ingin bertanya kepada kawan-kawan, bagaimana sih berita selengkapnya mengenai apa yang dikatakan oleh netizen ini, kawan-kawan? Karena saya tidak tahu ya, kawan-kawan ya. Itulah kawan-kawan. Mengenai tentang Kang Deddy Mulyadi itu, banyak sekali orang yang mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi, baik dari pejabat atau bukan pejabat, baik dari masyarakat kalangan menengah ke atas dan ke bawah. Akan tetapi mengapa ketika seseorang mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi selalu atau terkadang dihujat, dikatakan sebagai ya tidak enak lah didengarnya lah, padahal kan mengikuti rekam jejak yang baik, mengikuti jejak-jejak yang baik, siapapun itu orangnya, baik Kang Deddy Mulyadi atau lainnya, itu kan hal yang baik, kawan-kawan. Apalagi pejabat mengikuti jejak-jejak kepada pejabat lain, yang mana pejabat yang diikuti itu selalu berpihak kepada rakyatnya. Ada salah satu pejabat yang dikomentari oleh salah satu netizen, wah niru-niru KDM. Coba bagaimana tanggapan pejabat tersebut? Niru-niru KDM, kudu ditiru KDM mah soalnya halus kapamimpinan anak kamu Bang Jomang ngorakene. Ditambah Bang Jona wakil bupati, boga kewajiban, boga amanah di masyarakat, ngecek langsung ke lapangan, lain diukwai di kantor. Kan kudu ditiru gaya kepemimpinan KDM mah, daek hadir di tengah masyarakat. Lamun ayeuna Bang Jo cicing wae di kantor, terus pembangunan enak di Purwakarta diantepkeun, dikawal, diawasi, kayak kumaha hasilna. Ulah sampai pembangunan di Purwakarta teh hasilnya goreng patut. Intinya salahnya di mana coba cek Akang. Nah, itulah beritanya ya, kawan-kawan ya. Oke, kita selanjut ke berita berikutnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi membantu salah satu warga yang mengalami penyakit tumor, kawan-kawan. Warga yang bernama Elon, warga RT 02 RW 03 Dusun Ciledug, Desa Sadewata, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Dan permasalahannya langsung dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Mengapa warga ini tidak di pos pengaduan Lembur Pakuan? Ya karena katanya dia tidak bisa berkunjung di sana. Akhirnya dia meminta bantuan melalui sosial media. Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Punten abdi bade nuhkeun pantosanana ke Pak Gubernur. Anu abdi gaduh nu udur penyakitna tumor 7 tahun. Badankeun pantosanana. Assalamualaikum, sampurasun, dilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, pagi yang membahagiakan, pagi yang penuh harapan. Buat warga Ciamis yang mengalami keluhan karena sakit tumor sudah 2 tahun, pagi hari ini kami akan menjemput anak ibu yang mengalami sakit tumor dan selanjutnya kami akan bawa ke rumah sakit Welas Asih. Semoga ini menjadi jalan bagi kesembuhan, walaupun memang tumor kalau sudah kategori ganas berat harus melewati kemoterapi dan sejenisnya. Tetapi sebagai manusia kita harus berusaha, dan sebagai pemimpin saya diwajibkan untuk menyelesaikan berbagai problem warga, terutama menyangkut problem kesehatan. Dan seluruh biayanya ditanggung oleh Gubernur Jawa Barat melalui dana operasional Gubernur. Saya sampaikan salam hormat untuk semuanya. Mari kita jaga kesehatan, jaga kebugaran, jangan lupa berolahraga.
Jadi gini kawan-kawan, apabila kawan-kawan tidak bisa berkunjung ke pos pengaduan Lembur Pakuan, apabila kawan-kawan ingin memecahkan permasalahan kawan-kawan dan dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi, keadaan kawan-kawan itu tidak bisa ke Lembur Pakuan, ke pos Lembur Pakuan, pengaduan Lembur Pakuan, kawan-kawan bisa mengadu ke Kang Deddy Mulyadi melalui sosial media sebagaimana yang dilakukan oleh warga tersebut kawan-kawan. Karena apabila kita mengadu ke sosial media kemudian dibantu oleh para sosmedin, orang-orang yang menggunakan sosmed, para netizen, di share-share, di komen-komen disebut nama KDM-nya, kemungkinan KDM bisa melihat, kemungkinan video kawan-kawan bisa sampai ke Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Ya begitulah, bisa. Yang selanjutnya kawan-kawan mengenai tentang Eko Widodo. Sekarang Eko Widodo membuat video baru 1 jam yang lalu kawan-kawan. Coba kita saksikan bagaimana video Eko Widodo ini. Ya, Eko Widodo itu adalah salah satu warga Jakarta kalau nggak salah, yang sering mengkritik kebijakan-kebijakan Kang Deddy. Entah mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi atau mengkritik pribadinya, saya tidak tahu. Kawan-kawan bisa menilai sendiri. Maksud saya tidak bisa memberi jawaban dalam video ini. Oke, kita saksikan bersama-sama videonya. Yes guys, Pemkab Bekasi umumkan hanya mampu perbaiki 6% dari total 323 jalan yang hancur. Menyedihkan bukan? Janji KDM bikin jalan di Jawa Barat mulus, ternyata cuma omon-omon. Ini bukan sekedar jalan rusak, ini wajah kekecewaan warga Kabupaten Bekasi. Dari Cibitung sampai Cibarusa, 323 km jalan kabupaten hancur. 30% dari total 1077 km dalam kondisi ringan hingga rusak parah. Pemkab Bekasi hanya mampu perbaiki 6% di tahun 2025. Cuma 19 km dengan anggaran 300 miliar. Butuh sekitar 4 triliun untuk memperbaiki sisanya. Tapi APBD-nya cuma 8,3 triliun. Pertanyaannya, kemanakah larinya pajak kita? PBB, retribusi kendaraan, pajak daerah, semua kita bayar. Tapi jalanan seperti kubangan kerbau. Ekonomi mandek, kecelakaan meroket, dan warga kehilangan harapan. Pemkab bilang anggaran terbatas, butuh bantuan provinsi dan pusat. Mereka coba inovasi, aspal limbah plastik di Cibitung dan Cilincing, tapi itu cuma setetes dari lautan masalah. Bupati Ade Kuswara janji perbaikan bertahap dalam 5 tahun, tapi warga tak bisa menunggu. Dan di tengah krisis ini, kita ingat janji manis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang kini terasa seperti angin lalu. Deddy Mulyadi, gubernur yang dulu jadi harapan, kampanyenya bergema, jalan rusak adalah tugas pemimpin untuk perbaiki. Dia janji 2025 akan suling semua jalan provinsi. Target kemantapan 87,5% dengan 2,4 triliun untuk 272 km jalan dan jembatan. Tapi di Bekasi, nihil. Jalan-jalan kabupaten yang jadi uratnya di kawasan industri tak tersentuh. Stimulus provinsi yang dijanjikan hanya angin. Deddy yang katanya responsif di TikTok seolah tak dengar jeritan warga Bekasi. Janji 2 tahun mulus, kini terasa seperti dusta. Warga Bekasi tak butuh janji kosong. Pajak kami untuk infrastruktur, bukan untuk seremoni dan proyek parsial yang tak selesai. Deddy Mulyadi yang dulu getol belusukan, kini seolah tak berdaya. Bekasi penopang ekonomi Jabar, sangat layak dapat lebih dari 6% perbaikan. Jika provinsi tak bisa bantu, untuk apa kita pilih pemimpin? Sebagai gubernur, buktikan janji Anda. Warga Bekasi menunggu, bukan cuma aspal, tapi kepercayaan yang Anda janjikan. Kawan-kawan kepo enggak nih dengan sekolahnya Kang Deddy Mulyadi? Dulu Kang Deddy Mulyadi itu waktu SD sekolah di mana sih? Dan bagaimana keadaan sekolah tersebut? Ternyata sekolah yang dulu Kang Deddy Mulyadi sekolah di situ, anaknya pun nih yang sekolah di situ juga. Coba kita lihat bagaimana keadaan sekolah Kang Deddy Mulyadi itu kawan-kawan. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di lokasi tanah pribadi yang dibangun sama Pak Deddy Mulyadi ya nggak? Saung, kemudian ini di paving block, dan kita menyediakan WC sementara, nanti ini dibangun lagi ya. Ya terima kasih lah. Nah, kita berada di depan SD Sukasari. SD anaknya beliau di sini. Ini Hyang itu di sini. Juga SD zaman Pak Deddy kecil juga di sini. Ya. Yang pernah secara total di tahun 2000 dan dapat ke Bank Dunia. Ya kalau sekarang mungkin sekitar 1,5 sampai 2 miliar kalau hitungan sekarang. Maka terbangun lagi
Dan alhamdulillah ada yang unik dengan SD ini. Nampaknya sekarang mungkin pintu gerbangnya termahal ini. Ya. Jadi jatinya aja itu 25 juta itu yang pakai jatinya, belum dengan yang lain-lain. Jadi kalau total itu bisa habis 35 jutaan lah ya. Jadi mungkin jadi gerbang SD termahal ya nggak? Ada satu yang menceritakan, walaupun beliau seorang gubernur, anaknya bersekolah sekolah biasa, ya, sekolah yang berkarakter. Jadi ini ngasih contoh, tidak berarti kalau kita orang pejabat tinggi atau orang gimana, sekolahnya di mana. Beliau mencontohkan, yang paling penting sekolah itu bukan mewahnya, berkarakternya. Jadi alhamdulillah di sekolah ini kita terapkan yang berbeda, sekolah yang berkarakter. Jadi mudah-mudahan contoh-contoh yang baik ya nggak buat semua. Yang insya Allah mungkin ke depan akan jadi sekolah yang berbasis ekologi ya nggak. Apakah nanti di sini atau sebelah mana, tapi akan menjadi sekolah percontohan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah mengenai tentang Menkyu Purbaya Yudi yang nyamar jadi warga, dadakan telepon kring pajak, tanya soal apa itu. Coba kita saksikan bersama-sama. Ya intinya Pak Yudi ini menyamar lah kawan-kawan. Berdasarkan SPWT dapat dilakukan deklarasi juga Pak melalui laman Politeknya. Cortex ya? Siapa sih? Baik Pak. Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak, kayak boleh nggak kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu daftar Cortex segala macam? Info Kang Dedi mau tanya Kang, untuk jalan yang dari dermaga ke dalam itu kan masih keadaannya seperti ini ya. Ini tuh kalau misalnya hujan itu tuh becek. Nah sekarang itu kan lagi ada perbaikan ya, revitalisasi situ Ciburuy. Nah untuk jalannya juga ini sama diperbaiki Kakang. Soalnya ini tuh kalau misalnya hujan beceknya itu nggak ketolong. Mudah-mudahan aja ya ada perbaikan juga untuk jalannya biar situ Ciburuy itu lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini kita mulai pekerjaan tentang normalisasi Kali Cisalak yang panjangnya 3 km. Jadi kalau 3 km kali 2 berarti sekitar 600 kilo ya, karena kanan kiri ini. Saya akan menjelaskan sebelum kita melaksanakan pekerjaan normalisasi ini. Kali Cisalak ini sumber airnya itu dari Kalimalang dan kawasan industri ya. Makanya kali ini setiap tahun itu pasti ada pendangkalan karena air kiriman dari kawasan industri itu membawa lumpur. Nah, di sini kita melaksanakan program bantuan alat berat dari Bapak Gubernur Kang Dedi Mulyadi. Nah, ini adalah saya jelaskan bahwa Kali Cisalak ini lebarnya itu 6 meter ya. Tanggulnya itu dulu itu 3 meter kanan kiri tanggulnya itu. Dulu tanggul ini untuk akses para petani ya membawa hasil panennya masuk mobil ini sebenarnya. Nah, cuma sekarang kelihatannya sangat memprihatinkan. Keinginan saya sebagai kepala desa harus kembali ke keadaan semula ya. Tanggulnya jadi 3 meter, lebar kalinya itu 6 meter. Itu dibuatkan rapi supaya rata apa itu ya. Ketika ada para petani yang komplain Bapak sebagai operator Pak Ade ya, jangan didengar. Bapak sebagai pekerja melaksanakan tugas Pak Gubernur. Kalau misalnya dia dilayani, ntar pusing sendiri Pak Ade. Cukup silahkan menghubungi ke Pak Lurah. Itu aja jawabannya. Ketika ada oknum-oknum ya, biasanya ini suka ada japrem-japrem, oknum-oknum. Gak usah dilayani, suruh berhadapan dengan saya sebagai kepala desa. Saya bertanggung jawab pekerjaan yang ada di Desa Wadas. Tidak boleh ada pungutan apa-apa ya. Kita melaksanakan tugas diberikan amanah oleh Pak Gubernur, kita harus laksanakan dengan baik. Siap? Oke. Selamat bekerja ya. Semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alat berat bantuan dari Gubernur Jawa Barat yang Dedi Mulyadi sudah
mulai beroperasi untuk normalisasi Kali Cisalak ini yang panjangnya kurang lebih 3 km ya. Sehubungan saya setiap tahun mengajukan kepada Dinas PUPR Kabupaten Karawang, tidak ada tanggapan, hanya diukur-ukur doang. Makanya alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Gubernur, ngomong, jadi langsung diturunkan 2 alat berat untuk normalisasi Kali Cisalak. Ini adalah salah satu ayo angkat nih ya, kondisi Kali Cisalak. Sebenarnya kali ini adalah panjangnya itu, lebarnya itu 6 meter, tapi sekarang hanya tersisa kurang lebih 1 meter. Jadi sangat memprihatinkan untuk para petani yang ada di Desa Wadas ini ya, untuk cairan. Atur nuhun, terima kasih Pak Gubernur yang sudah gercep memberikan solusi kepada kami sebagai pemerintahan Desa Wadas, pada para petani Desa Wadas, agar normalisasi Kali Cisalak ini yang berjalan dengan lancar ya. Ini kondisi Kali Cisalak. Nah, seperti begini ya. Ini kali ini lebarnya itu kurang lebih 7 meter. Tapi sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak rumput, banyak lumpur karena air ini sumber dari Kalimalang dan kawasan industri. Ini harusnya diagendakan setiap tahun itu harus ada normalisasi. Seperti begini, paling ini 1 meter ya. Semoga lancar. Terima kasih Pak Gubernur, anu gercep ya, cepat tanggap tentang menanggapi keluhan para petani. Pokoknya mah harus well lah ya. Itu saja berita-berita hari ini kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa beri tanggapan kawan-kawan melalui kolom komentar. Yang belum subscribe terlebih dahulu, yang belum like dulu dan share. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri.